Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita masuk di pertemuan keberapa ini? Kalian tahu? 24, Pak. Ya, pertemuan ke-24. Adapun materi kita di pertemuan ke-24 ini bisa dilihat di layar monitornya di HP atau di laptopnya. Oke. Jadi materinya adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Nah, ingat struktur teks anekdot itu ada 5, dimulai dari abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang terakhir adalah, ada yang tahu strukturnya? Koda, Pak, koda. Ya, koda atau penutup. Namun, di antara kelima struktur itu nggak sama dengan teks eksposisi. Wajib ada tesisnya, wajib ada argumentasinya, wajib ada rekomendasi. Kalau struktur anekdot, dari 5 tadi strukturnya itu, ada 2 yaitu abstraksi dengan koda, boleh tidak ada. Namun yang wajib adalah orientasi, krisis, dan reaksi. Kalau ada koda dan abstraksinya tidak menjadi masalah, malah lebih bagus. Nah, nanti ada juga unsur kebahasaan yang akan kita bahas. Seperti teks lainnya, anekdot memiliki unsur kebahasaan yang khas, yaitu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Ya, sebentar kita bahas. Menggunakan kalimat retoris. Ya, kalimat retoris itu adalah kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Nah, contohnya mencuri itu melanggar aturan. Ya, mencuri itu melanggar aturan. Ya, jawabannya sudah ada. Kalau mencuri ya melanggar aturan. Menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu, seperti kemudian, lalu, ya, itu contoh konjungsi yang digunakan. D. Menggunakan kata kerja. Ya, seperti di dosen, itu dosen yang merangkap juga menjadi pejabat. Apa contoh kata kerja aksinya? Ya, meninggalkan, menduduki. Kalau di sini contohnya menulis, membaca, dan berjalan. E. Menggunakan kalimat perintah, imperative sentence. Ya, menggunakan kalimat perintah. Nah, nanti seperti apa contohnya? Terus F. Menggunakan kalimat seru, khusus untuk anekdot yang disajikan dalam bentuk dialog. Penggunaan kalimat langsung sangat dominan. Yang dimaksud dengan kalimat langsung adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh pelaku atau tokohnya. Oke, kita lihat unsur kebahasaan, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Jadi, namanya masa lalu berarti sudah kejadian, sudah terjadi. Pada puncak pengadilan korupsi politik, berarti pada puncak, berarti ini sudah terjadi. Jaksa penuntut umum menyerang saksi. Ini contoh kalimat peristiwa masa lalu. Kalimat retoris, kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ya, karena ini sudah kejadian, ya,
menerima $5.000. Dia hanya menegaskan kembali. Kemudian penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Akhirnya hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan saya." Jaksa. Penggunaan kata kerja aksi. Ingat, kata kerja biasa juga disebut dengan verba. Saksi menatap keluar jendela, seolah-olah tidak mendengar. Yang mana kata kerjanya menatap, mendengar. Penggunaan kalimat perintah. "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Kalimat seru. Biasanya dikodah, "Oh, maaf." Nah, ini. Agar lebih memahami, kita disuruh ini aksi tertangkap CCTV dengan dosen. Oke, kita langsung lihat saja jawabannya. Nah, ini. Di unsur kebahasaan, kalimat di gini ya, aksi maling tertangkap CCTV. Kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Seorang warga melaporkan kemalingan. Berarti ini sudah kejadian. Ada warga melapor bahwa telah kecurian atau kemalingan. Kata kerjanya apa? Saya beruntung karena CCTV merekam, melihat. Kalimat serunya, "Itu ilegal, Anda saya tangkap." Kalimat langsung, ya, yang langsung diucapkan oleh tokoh. Ya, dalam teks tersebut semua dialog tertulis dalam bentuk drama menggunakan kalimat langsung. Jadi percakapannya ini atau anekdotnya dalam bentuk teks dialog. Penggunaan kata kerja, ya, kalau dia berdiri, verba, takut kursinya diduduki orang lain. Penggunaan kalimat seru, Udin. Ini tanda seru. Oke. Ada yang kurang jelas? Kita lanjut kalau di buku ya, atau sebentar bertanyanya. Oke, ini pertemuan berikutnya. Nah, kita lihat juga di sini. Jadi unsur kebahasaan teks anekdot, ya, ada yang namanya bahasa partisipan atau bahasa dari pelaku atau tokoh. Teks anekdot merupakan cerita singkat yang di dalamnya terdapat tokoh atau partisipan sebagai pelaku dalam cerita. Ya. Bisa berupa manusia, binatang seperti dongeng yang bisa berbicara seperti manusia. Ya, contoh yang kita bahas pertemuan berikutnya yaitu ada Pak Camat, ada sekretaris, ada staf. Ini pelakunya polisi dari Inggris, polisi dari Amerika. Ini anekdot yang lomba menangkap kelinci. Kalau ini yang Pak Camat membangun pasar kemudian dikerumuni rayap. Beruang yang mengaku sebagai kelinci. Ini sambungannya cerita dari polisi. Ya. Ada latar atau setting. Jadi teks anekdot merupakan cerita yang di dalamnya terdapat latar. Ya. Biasanya ini masuk di abstraksi. Latar tempat. Ini di hutan. Pada suatu malam mencekam ada seorang kakek tunanisme yang berjalan di jalan yang sepi dan hendak menyeberang jalan. Berarti latarnya ada jalan. Ini latar tempat ya, ada juga latar suasana. Ada alur atau kronologis terjadinya cerita tersebut. Kronologisnya, apa kronologisnya dari ceritamu ini? Maksudnya diceritakan lagi secara singkat. Nah, unsur kebahasaan teks anekdot itu menggunakan majas ironi. Ya, apakah yang dimaksud dengan majas ironi? Adalah majas yang berisikan kritikan atau sindiran, di mana anekdot syaratnya adalah harus mengandung
kritikan atau sindiran. Kalau tidak ada kritikan atau sindirannya, berarti itu adalah humor. Nah, kemudian ada kalimat langsung. Adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh pelaku atau tokoh. Nah, syaratnya penulisan kalimat langsung yang diucapkan oleh tokoh, ya kalau kita dalam bentuk dialog, tokohnya itu dipisahkan titik dua dengan kalimatnya. Jadi namanya dulu, baru titik dua, baru tanda petik huruf besar, kemudian tuliskan apa yang diucapkan, kemudian diakhiri dengan tanda petik dua. Nah, kemudian apalagi kalimat retoris, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kalau di sini contohnya, mencuri itu melanggar hukum bukan? Ya, intinya kalau mencuri berarti melanggar hukum, jawabannya sudah ada. Bukan? Kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung yang diucapkan oleh tokoh. Kalimat langsung yang berisi seruan dalam teks anekdot juga terdapat kalimat langsung yang mengungkapkan banyak hal. Tidak hanya seruan dalam teks anekdot, keberadaan kalimat langsung berselang-seling dengan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung berupa dialog yang diucapkan oleh tokohnya. Oke, sudah saya jelaskan tadi. Secara langsung, sedangkan kalimat tidak langsung berisi penceritaan kembali atas ucapan tokoh. Hanya, iya, kami siap, jawab mereka, dan seketika semua terdiam. Terus masih unsur kebahasaan, ada konjungsi, ya, kata penghubung. Ya, di sini berhubungan dengan unsur kebahasaan. Sebelumnya saat menceritakan kembali ucapan-ucapan tokoh dalam kalimat tidak langsung, diperlukan konjungsi yang berfungsi sebagai penerang atau penjelas atas ucapan yang disampaikan. Konjungsi yang digunakan misalnya adalah bahwa. Si pencuri menjawab bahwa ia melakukan hal tersebut karena keluarganya belum makan selama 3 hari. Ada verba, ya. Ini tadi verba sudah dijelaskan. Ya, meninggalkan, melakukan. Kata kerja material disebut juga dengan kata kerja aksi. Kata kerja yang terdapat dalam teks anekdot adalah kata yang menunjukkan aktivitas fisik seseorang. Ya, dengan kata lain, kata kerja material menunjukkan tindakan aksi yang dilakukan seseorang. Sama tadi yang di sini yang diberikan contohnya. Mana kata kerja aksinya? Menatap, mendengar. Kita lanjut. Ya, kata kerja mental. Ya, tapi yang paling sering di anekdot itu kata kerja aksi, ya. Kata kerja aksi. Kemudian tadi mental menunjukkan aktivitas pikiran atau perasaan tokoh ini. Menyesal, malah menertawakannya. Nah, ini ada contoh anekdot. Panjang sekali. Sampai 3 halaman. Ya. Nah, di sini jelaskan contoh kalimat retorisnya. Ya ampun, Pak Lurah, kemarin Pak Lurah minta buktikan. Ini buktinya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Dan jelasnya sudah punya anekdot semua, toh? Halo, bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Oke, nah sekarang perhatikan kita ke materi. Jadi materi kita hari ini cukup itu. Intinya adalah siapkan memakai anekdota. Kalau ada anekdota berarti tugas bab 3 untuk prakteknya sedikit lagi baru selesai. Jadi saya simpulkan untuk materi kita hari ini. Jadi struktur teks anekdot itu ada 5. Dimulai dari abstraksi, orientasi,
kemudian krisis, kemudian reaksi, diakhiri dengan koda. Sedangkan untuk unsur kebahasaan, ini tadi satu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, menggunakan kalimat retoris, menggunakan konjungsi, menggunakan kata kerja aksi, ya, kata kerja atau verba, kemudian menggunakan kalimat perintah, menggunakan kalimat seru. Itulah poin-poin penting yang harus kalian tahu pada pertemuan ke-24 ini. Contoh-contohnya tadi juga sudah saya perlihatkan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Tuh, ada minta Rizky. Lama tidak muncul Rizky. Rizky dari mana? Bisa dengar suara saya Rizky? Sakit ya? Oh Rizky. Atau suara saya tidak kedengaran? Kedengaran Pak. Oke, kedengaran gitu. Nah, kalau ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, tadi saya sudah beritahukan poin-poin pentingnya. Silahkan nyalakan videonya. Itu absensi. Oke, Sarkasi, Alkamal, Karina, Nur Khadijah, Nuryani, Putri, Rizky, silahkan nyalakan videonya. Tidak ada yang gelap. Rizky, Nur Khadijah, Karina, Nuryani. Belum menyala videonya. Oke, Nuryani, Rizky, Nur Khadijah. Terus, oke, tinggal 3 orang yang belum menyala videonya. Oke, kalau tidak mau dinyalakan, tinggal Nur Khadijah dengan Nuryani. Oke, Nuryani Mami. Oke. Kemarin saya ke sekolah, ternyata ada pemilihan ketua OSIS, ya. Paslon pertama, kan cuma ada 2 calon, paslon pertama yang paling tinggi poinnya saya lihat. Oke, ada yang mau bertanya? Jadi tolong yang belum selesai humor dan anekdotnya, tolong ditulis di buku latihannya ya, karena masih ada kelanjutannya sedikit lagi. Akan dibahas di pertemuan ke-26. Ini pertemuan keberapa? 24, Pak. Oke, 24. Oke, minggu depan. Besok libur ya. Senin, Selasa, Rabu. Wow, lamanya. Selasa, besok Rabu, Kamis, Enak. Jumat. Yang masih patar ruis satu di tahun pertama. Sebenarnya libur aja. Jadi santai-santai, tolong diikuti. Oke, Rizky ini dari mana? Jadi hari Sabtu lagi 10 orang, Pak. Iya betul, Sabtu lagi baru BDR. Kenapa yang gembira sekali Rizky? Baru muncul. Oke, kalau memang tidak ada yang mau bertanya, saya tetap mengingatkan, tolong itu anekdotnya, humornya tolong. Jadi humor dulu ditulis, nah baru dibawanya anekdot. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir. Semoga tetap bisa hadir seperti ini. Ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan ke-24 saya nyatakan sudah selesai. Kita lanjut di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.